seperti Ustaz Firanda, Ustaz Badrul Salam. Enggak. Karena narasinya itu muqayyad, wa ma moroda muqayyadan, wa ma waroda muqayyadan, fal ahdu bit takyid. Kalau narasinya terbatas, ya berarti terbatas. Artinya yang mau dilarang itu yang takfiri. Kamu bolehlah berkeluar bid'ah sunnah, kunut bid'ah, tapi jangan anggap kafir. Kalau kamu tidak mengkafirkan orang yang berbeda dengan kamu, berarti tidak masuk kepada yang mau dilarang. Ini kan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri dengan hot isu kali ini tetap masih berkaitan dengan pernyataan dan usaha dari LDNU untuk memberangus Wahabi yang dilakukan dengan gagah perkasa oleh mereka. Sepertinya mereka tidak ingin melihat Wahabi ada di Indonesia. Tetapi untuk membuat kriteria Wahabi ini pasti mereka kesulitan. Kalau yang dimaksud Wahabi itu orang yang berlandaskan dan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dihukumi Wahabi semua itu, ya dalam hal ini Muhammadiyah masuk, Persis masuk, Al-Irsyad masuk, Wahabi semua itu mereka. Terus kalau berbicara takfiri, siapa yang mengkafirkan? Selama saya itu mengikuti perkembangan pemikiran Salafi, yaitu sejak tahun 80-an ya, sejak tahun 80-an sampai sekarang ini, jika saya perhatikan, tidak ada seorang pun dari kalangan Salafi itu yang takfiri gitu. Yang takfiri justru kalau kita lihat yang mengubarkan api permusuhan di Indonesia itu adalah Rafidhah. Jadi Rafidhah ini berkeliaran di mana-mana, masuk ke ormas-ormas, bersekutu dengan ormas-ormas yang diperkirakan bisa dimasuki dan bisa dirubah haluannya, bisa dikendalikan orang-orangnya, maka dimasuki oleh Rafidhah ini. Rafidhah itu ada di mana-mana ya, termasuk usaha mengadu domba ormas-ormas yang ada di Indonesia. Kalau masalah Wahabi itu sendiri, jika diperhatikan misalnya, tidak ada banyak reaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang dituduh Wahabi dengan pernyataan-pernyataan sumbang yang dilakukan oleh Aswaja misalnya. Aswaja atau dalam hal ini NU, orang-orang NU, warga NU ya, karena memang mereka berada di dalam naungan NU itu. Dan setiap demo di Indonesia ini, demo anti Wahabi, pasti itu dari kelompok NU yang melakukannya. Sebenarnya yang artinya yang tidak ilmiah ini mereka. Padahal kalau kita melihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat, yang berteriak Pancasila ya mereka, yang berteriak Bhinneka Tunggal Ika mereka, yang berteriak NKRI mereka, yang berteriak perlunya kalau Pancasila kan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ila akhir. Dalam permusyawaratan perwakilan itu terus itu. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Itu kayaknya sudah hafal ya kalau orang-orang NU itu. Karena memang sudah digodok untuk mencintai NKRI. Itu tujuannya NKRI. Mereka berbicara bahkan sumpah pemuda dan sebagainya, nasionalisme yang begitu tinggi. Ternyata nasionalisme yang begitu tinggi itu digunakan untuk tidak pada tempatnya gitu. Satu sisi untuk menggasak orang-orang yang tidak disukainya dengan fitnah anti NKRI, dengan fitnah anti Pancasila, padahal mereka sendiri itu paling depan menghancurkan Pancasila itu. Ya dengan arogansi demo, penutupan akses pengajian, itu Pancasila yang keberapa yang mengajarkan itu? Kalau berbicara Pancasila ya. Kemudian jaminan melaksanakan perintah agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas sekali. Tapi mengapa dilanggar oleh mereka? Siapa sebenarnya yang Pancasilais? Dan kalau kita melihat gerakan dakwah yang dituduh dan disinyalir Wahabi oleh kelompok anti toleransi dari itu, karena mereka ini berbicara toleransi, solidaritas, wah sudah itu. Padahal paling intoleransi, nuduh Wahabi yang intoleransi, sedangkan mereka itu paling depan intoleransi terhadap Wahabi. Jadi pembohong. Kalau di dalam Islam itu disebut munafik mereka ini. Berkedok Islam untuk menghancurkan Islam. Berkedok NKRI, berkedok cinta NKRI, berkedok cinta Pancasila, berkedok cinta ideologi negara, falsafah negara, tapi intinya mereka pula yang merusak citra Pancasila itu sendiri dengan cara menebas pemikiran-pemikiran yang dianggap tidak sejalan dengan mereka, hingga tega-teganya mengumpulkan umat, menyatukan umat dalam satu pertemuan. Tujuannya tidak lain yaitu memprovokasi pengajian-pengajian yang ada di Indonesia. Sebenarnya siapa yang tidak toleransi ini? Yang berteriak-teriak Wahabi itulah yang intoleransi. Karena nyatanya mereka ini adalah manusia-manusia yang selalu mengangkat-ngangkat Pancasila ya. Tuh. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan oleh LDNU ini? Upaya untuk menebas atau menutup akses agar tidak ada lagi Wahabi di Indonesia. Sampai sejauh mungkin nih, sejauh-jauhnya. Entah itu tulisan di grup-grup WhatsApp gitu, di media sosial ya, di Facebook, di mana saja itu tidak boleh. Nah, saya masih ingat dulu itu pesannya Islah Bahrawi ketika berbicara metaverse itu, yang terjadi di dunia internet, dunia maya, bagaimana menguasai dunia maya untuk menyetop yaitu dakwah-dakwah Wahabi ini. Wah itu, jadi mereka ini benar-benar kalah sudah. Menurut saya mereka ini orang yang paling ketakutan di Indonesia adalah Islah Bahrawi. Pertama itu paling keder dia dengan mencari-cari alasan yang dibuat-buat, dan semuanya itu bohong dan tidak terbukti. Karena yang dijadikan bukti bukanlah orang Wahabi, dan akidahnya beda dengan Wahabi yang dimaksud itu. Karena di dalam dakwah-dakwah Wahabi itu, kalau ini mau dianggap Wahabi, tidak pernah ada dakwah-dakwah semacam itu. Apalagi mengajarkan kekerasan, kekasaran, dan sebagainya. Tidak ada. Syekh Makbil itu di Yaman saja enggak pernah kemudian melakukan tindakan-tindakan kasar seperti itu. Itu bukan Arab Saudi loh. Kalau kita baca Syekh Makbil dan Syekh Rabi' dan sebagainya. Nah, kalau diperhatikan di sini, apa yang menonjol? Justru kalau kita lihat kajian-kajian mereka biasa-biasa saja.
Nah, kalau dalam dunia, dalam internal mereka berbicara bid'ah, berbicara apa itu biasa kan, sama halnya dengan sekolah. Karena yang hadir ke jemaahnya Salafi biasanya itu 95% biasanya itu adalah Salafi asli. Nah, yang 5% ini biasanya yang mata-mata yang masuk ke Salafi-Salafi. Tujuannya ingin mengetahui, karena kemudian mereka merekam lalu ditanggapi, itu bukti mereka itu. Sama halnya ketika terjadi upaya untuk menumpas Muhammadiyah itu, ketika perjalanan sejarahnya ya, mata-matanya Raja Hussein Syarif ini dikirim ke Indonesia itu. Mata-matanya Raja dikirim ke Indonesia. Siapa diantaranya siapa yang mengendalikan Muhammadiyah itu? Apakah orang Wahabi atau tidak itu? Nah, itu dilakukan sedemikian rupa dan melibatkan orang-orang sekarang ini. Artinya keturunannya itu ada semacam apa ya? Kalau percaya, kalau upaya kadernya generasinya, generasi pembenci Wahabi. Mulai dari pembenci Wahabi dulu kan, yang dibenci itu Muhammadiyah itu. Paling dibenci itu. Sampai tega-teganya siapa yang memprovokasi kemudian membakar musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya. Coba siapa itu? Nah, kemudian siapa yang mau membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah ke Banyuwangi? Sebenarnya siapa yang tidak toleransi ini? Ini kalau mau mengungkit sejarah ya. Kalau mau bikin sejarah ya. Siapa yang takfiri sebenarnya ini? Lu wong Kiai Haji Ahmad Dahlan saja ditakfir kok. Dianggap kiai kafir. Dulu seperti itu, lihat saja sejarahnya Muhammadiyah. Yang sekarang ini tidak diakui oleh mereka. Kemudian ngaku-ngaku bahwa Muhammadiyah dan NU itu sama. Kan lucu itu. Ini ya, kalau kita ingin lebih jauh memberikan teropong terhadap persoalan ormas di Indonesia, ini saya berbicara belak-belakan. Saya tuh biasa berbicara dengan cicitnya Ahmad Dahlan tuh, mengenai Muhammadiyah. Jadi itu sebenarnya apa sih motifnya, keinginannya apa ini? Orang-orang yang anti Wahabi ini siapa sebenarnya? Ini bisa dibaca dalam sejarah. Jadi kalau kita lihat di zamannya Isa Ansori, Deliar Nur tuh bikin sebuah sejarah loh. Kalau dibaca ngeri loh, sejarah tentang perjalanan ormas-ormas Islam di Indonesia ini. Itu kalau kita baca buku-buku lama, wah mengerikan banget gitu ya. Jadi Wahabi ini bukan baru muncul sekarang ini. Di zamannya Muhammadiyah sudah dituduh Wahabi gitu. Dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh kalangan intelektual Muhammadiyah itu, seperti Najib Burhani misalnya. Najib Burhani menulis sebuah buku tentang Muhammadiyah ya, berkaitan sejarah Muhammadiyah. Waktu kuliah di Mekah, waktu masih sekolah di Mekah saja, waktu menuntut ilmu di Mekah saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah dituduh Wahabi itu oleh temannya gitu. Jadi saya nggak perlulah menyebut temannya siapa gitu, nanti tersinggung ya. Nah di sini kalau kita berbicara tentang masalah Wahabi ini bukan baru ya, tapi dendam lama yang sampai sekarang dimasak-masak, digodok-godok oleh mereka, tujuannya untuk persaingan yang tidak sehat lagi, karena mereka itu merasa dikorbankan. Loh, katanya mereka ini tempatnya ulama ya, tapi kok kerdil gitu ya. Katanya mereka ini tempatnya orang-orang pandai, orang cerdas, tapi kok tidak mampu menghadapi Salafi. Kalau memang Salafi itu salah, kenapa tidak bisa? Sampai yang namanya Islam Bahrawi itu teriak-teriak kayak kehilang, ada sesuatu yang hilang, yang dicuri oleh Salafi. Katanya sudah kuliah ke Amerika. Lah, justru yang dibawa dendam, bukan penyelesaian, bukan solusi.
bukan solusi. Cuma kemudian apa? Memanas-manasi orang Madura, kalau yang ada di penjara itu semuanya Wahabi. Kalau saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ya beda lah, beda jauh cara berpikirnya. Dari berbagai macam ikut kajian saya itu di Timur Tengah, di Timur Tengah sampai di sini itu nggak ada istilah-istilah kayak gitu seperti yang dikatakan Islah Barawi itu. Nah, coba baca itu bagaimana siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak mengharamkan maulid. Ini saja sudah bohong di sini Islah Barawi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam satu tulisannya membolehkan maulid Nabi, di dalam satu sisi maulidnya itu melarang maulid Nabi. Artinya di situ ada dua kaul pendapat. Mungkin kalau istilah Imam Syafi'i itu kaulul jadid dan kaul qadim gitu. Mungkin kalau istilah Imam Syafi'i ya. Kalau menggunakan istilah Imam Syafi'i seperti itu, kaul jadid dan kaul jadid qadim. Itu kalau mau dibaca tentang Ibnu Taimiyah juga mengenai mengenai para habib, baca di situ. Keturunan Rasulullah dibahas juga oleh Ibnu Taimiyah gitu. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya tidak tuntas membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu, Islah Barawi, asal membaca. Atau tujuannya tidak lain untuk memprovokasi umat, bagaimana umat ini percaya begitu saja gitu. Ya kalau orang awam mah ya aja gitu, karena memang tidak ngerti juga gitu. Padahal seharusnya kalangan intelektual muslim itu tidak berhenti pada omongannya Islah Barawi. Harus yaitu mengoreksi perkataannya dia apakah benar atau enggak gitu. Karena kalau dilihat tuh banyak bohongnya banget gitu ya, kalau kita lihat, kalau kita telah mendalam lebih jauh itu. Kemudian dia itu berpikirnya, contoh ya, berpikir mengenai orang Yahudi. Kan saya memberikan satu contoh tentang Yahudi buta misalnya. Itu hadis palsu, tapi dijadikan dasar pemikiran oleh Islah Barawi gitu. Karena memang itu menunjukkan memang dia itu tidak punya ilmu mengenai ilmu hadis, nggak punya ilmu gitu. Kemudian juga berkaitan dengan yaitu tadi itu yang dilempar dengan tai setiap harinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ceritanya lihat. Kalau mau melihat cerita yang sesungguhnya mengenai siapa namanya, lupa Bahrawi ini mungkin tidak membaca kitab dan syarahnya secara utuh. Orang bikin syarah itu seperti Sahih Muslim berkaitan dengan Yahudi yang menyumbangkan perang misalnya, menyumbang benda-benda ke perang Yahudi, karena itu diyakini sebagai kafir zimmi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nasionalisme. Bagaimana bisa berpikir nasionalisme? Wong Nabi Muhammad in huwa illa wahyu yuha kok. Justru nasionalisme itu membangun kesatuan di situ tadi, nasionalismenya. Itu bukan dalam pengertian nasionalisme yang ada, tapi dalam pengertian nasionalisme yang syar'iyah. Karena apa? Nabi Muhammad tuh dibimbing wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Muhammad itu melainkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Perjalanan Nabi Muhammad ini tidak bisa dilepaskan dari wahyu. Lalu bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Yahudi itu mungkin masuk surga dan sebagainya? Tidak membaca ya di dalam Al-Quran misalnya, orang yang menyangka berbuat amal baik, yuhsinuna sun'a, surat Al-Kahfi kalau salah. Mereka menganggap usahanya itu baik di dunia gitu. Padahal tidak baik gitu. Kan ada di dalam Al-Quran. Kalau berpikir filsafat, kalau begitu Allah tidak bijak, itu filsafat. Yang membuat seseorang filsafat ini ngawur, pasti ngawur dan menentang Allah. Tidak ada orang filsafat yang tidak menentang Allah, itu umumnya itu.
Bagi mereka yang sudah tidak dikendalikan oleh iman pasti menentang Allah. Karena semuanya akan menggunakan kacamata filter. Filternya itu filsafat. Jadi Al-Quran yang datang itu difilter dengan filsafat. Jika sesuai dengan pikirannya, ya itu diambil. Kalau tidak, ditolak. Itu filsafat. Lalu bagaimana mungkin bisa menemukan kebenaran dengan filsafat? Lucu gitu. Coba baca sejarah Islam. Apa cuma berbicara ilmu pengetahuan? Itu berbicara langkah di dalam Islam dari awal itu. Mulai dari Mekah sampai Madinah, sampai menjadi besar. Itu tidak lepas juga dari tindakan-tindakan praktis yang dilakukan oleh Islam ketika itu. Ibnu Hayyan, Ibnu Khaldun itu kapan lahirnya? Yang Anda baca cuman ketika terjadi jelek-jeleknya sejarah aja yang dibaca. Contoh ya, pembunuhan yang terjadi di zaman katanya Abu Bakar diracun itu tadi itu. Harusnya harus teliti membaca sejarah itu dengan benar gitu. Bahkan bukan hanya sekedar percaya begitu saja dengan tulisan Arab itu gitu. Tapi diteliti dengan benar. Riwayat yang meriwayatkan Abu Bakar misalnya mati diracun gitu. Satu ya. Yang kedua juga ketika Husain mati diracun, itu kan perlu diteliti dari sirahnya. Sanadnya itu pakai apa gitu. Jangan-jangan Anda termakan oleh berita palsu itu gitu. Jadi sekarang sebenarnya kalau berbicara Islam ya di Indonesia ini, sebenarnya yang paling berhak siapa yang menentukan hukum di Indonesia dari seluruhnya ini? Apa kemudian harus NU yang menjadi terdepan dalam rangka mengajak pemerintah atau duel dengan pemerintah dalam rangka menumpas semua gerakan yang disebut Wahabi tadi itu? Ini sebenarnya ya kalau dibaca memang sejarah masa lalu ini, bukan baru. Sejarah masa lalu ini. Itu. Jadi perlu dilihat lagi lah. Siapa sebenarnya yang tidak mampu menghadapi perbedaan gitu. Kenapa sekarang harus diarahkan ke Salafi Wahabi? Sebenarnya yang tidak mampu menghadapi perbedaan itu ya orang-orang NU itu, sebagian orang-orang NU yang kena spilis gitu. Itu yang tidak mampu menghadapi perbedaan. Dan kayaknya bangga begitu saja kalau ada usaha-usaha pemberangusan kayak gitu. Saya melihat bagaimana ucapan yang ditunjukkan kebenciannya ya oleh kelompok-kelompok liberal seperti Ade Irmando dia itu. Kelompok liberal ini berkuar-kuar. Itu ada barisannya, termasuk di dalamnya itu Bahrawi, ada di dalamnya semua itu. Kalau kita lihat seperti itu. Jadi ini apa sebenarnya yang terjadi dengan negara Indonesia? Siapa? Yang jelas kalau kita melihat dari periode ke periode, mulai dari zamannya Pak Harto saja ya. Dari zamannya Pak Harto tidak ada letupan masalah Wahabi. Di zamannya siapa namanya? Di zamannya Presiden Habibie tidak ada itu gangguan-gangguan Wahabi kayak sekarang ini. Di zamannya Megawati juga belum ada itu. Nah di zamannya kemudian di zamannya SBY 10 tahun memimpin negara itu tidak pernah ada cerita-cerita upaya-upaya celaka itu, yaitu seperti upaya memberangus Wahabi. Nah ketika muncul di zamannya Jokowi ini dan Ma'ruf Amin gitu, tiba-tiba muncul itu digunakan kesempatan. Wah, kalau dilihat tuh di situsnya NU ya, di situsnya NU kalau dilihat itu sangat dekat dengan Syiah sekali, harmonisasi dengan Syiah, tapi dengan Wahabi habis-habisan dihantam Wahabi itu di dalam situs resmi NU itu. Silahkan itu kepada seluruhnya bisa dibaca situs resmi NU. Permusuhannya dari sana sudah diciptakan oleh mereka itu. Ini yang apa ya? Kalau kita baca di situ kalau ke Syiah mereka begitu halus caranya itu.
perlu harmonisasi, ini berarti memang sudah nggak beres kalau kita lihat gitu. Yang dihantam Wahabi sekarang, akhirnya apa? Mereka itu tidak ada yang berbicara Syiah. Nah, coba lihat, ada nggak dari mereka yang berbicara Syiah? Tidak ada sama sekali itu. Semua muncong-muncong mulut mereka itu tertuju kepada Wahabi. Itu satu bukti. Inilah kebencian global yang ditiupkan oleh mereka. Tujuannya memang bersekutu dengan orang-orang yang dituduh Syiah, Rafidhah tadi itu. Kekuatannya ada di sana. Nah, kita ada bukti bahwa Syiah Rafidhah ada di situ semua itu. Barangkali itu ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Bisa dibacalah di zaman Bung Karno saja. Kalau kita lihat di zaman Bung Karno itu ada perbedaan tajam antara peristiwa yang terjadi di zamannya NU dan Muhammadiyah. Itu ada Tanwirul Tafkir pada waktu itu, ada diskusi yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah waktu itu adem-adem saja kok, tidak ada masalah gitu. Walaupun kalau kita lihat pada temperamen ketika itu di Muhammadiyah, kita terkenal itu sangat dahsyat ya ketika itu. Kemudian muncul seorang tokoh ulama namanya Ustadz Ahasan, itu pendiri Persis di Bandung ketika itu, mendirikan Persis, Persatuan Islam. Itu terjadi perdebatan dengan kiai-kiai yang kelak kemudian Ustadz Hasan menyebut tokoh-tokoh tahlilan dengan Kiai Kenduri itu. Terdapat dalam majalah Pembela Islam, biasa-biasa saja, tapi nggak sampai terjadi gesekan seperti sekarang ini gitu. Yang sekarang ini Ani bin ajaib gitu. Ada apa sebenarnya ini? Tiba-tiba apa yang berbicara, orang-orang berbicara Syiah diam semuanya, nggak ada berbicara Syiah, padahal jelas sekali ya penghinaan terhadap sahabat ini dan sebagainya, tapi tak ada yang mengungkap itu. Semua muncungnya ditujukan ke Wahabi. Luar biasa. Luar biasa. Baru ketahuan ini siapa sebenarnya yang ngaco di Indonesia, ini siapa. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri ya. Madura, ini Madura ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.